periode 2014-2019, tetapi kemudian di take over, ya, di carry over ke periode sekarang karena memang ada perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan carry over. Walaupun secara hukum menurut saya itu bermasalah karena pembahasnya kan berbeda fraksinya. Kalau dulu 10 fraksi, sekarang 9 fraksi. Tetapi yang terjadi adalah dalam masa COVID ini misalnya hanya dalam jangka waktu 3 bulan pembahasan dan kapan dibahasnya kita nggak ngerti, itu kemudian disahkan undang-undang itu. Nah, yang paling anehnya adalah ya konflik of interest-nya tinggi karena orang-orang yang berkepentingan itu ada orang yang berkuasa, yang berkelindan dengan kekuasaan. Ya, terus misalnya Faisal Basri dengan nyata-nyata menyebut 3 nama, ya, dicek sendiri, saya hanya mengulangi apa yang disebut Faisal Basri, ya. Di situ dia sebutnya nama Luhut Panjaitan, dia sebut nama Erick Thohir, disebut nama Abu Rizal Bakri. Ya, saya hanya mengulangi saja kata nama-nama mereka, dan kepentingannya ternyata bukan kepentingan untuk membela negara, bukan untuk mengembalikan konsesi tambang yang besar itu karena ada amanat pasal 33, ya, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi kemudian memperpanjang penguasaan tambang-tambang itu kepada penambang-penambang besar. Nah, inilah persoalan menurut saya, kalau kita kaitkan hari ini bahwa hari ini adalah hari reformasi, tanggal 21 Mei 1998 dulu, ya, dan ini 22 tahun reformasi, maka amanat reformasi itu masih belum tercapai. Jadi kita tahu, kita cek satu-satu amanat reformasi. Perubahan konstitusi sudah dilakukan dalam kurun waktu 1999-2002. Yang kedua adalah penghapusan dui fungsi ABRI atau sekarang TNI sudah dilakukan, walaupun sekarang mulai lagi muncul 1-2 jabatan yang yang diemban oleh tentara aktif, ya, termasuk komisaris BUMN. Itu sekarang ada tentara-tentara aktif, ya, harusnya tidak boleh. Lalu kemudian yang ketiga adalah pemberantasan KKN. Nah, pemberantasan KKN inilah yang menurut saya bermasalah. Saya selalu mengatakan bahwa tidak ada presiden di Republik Indonesia ini yang berhasil dalam memerangi KKN. Mulai dari Presiden Abdul Rahman Wahid atau B.J. Habibie, Abdul Rahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Jokowi. Bahkan dalam masa terakhir ini saya agak miris terus terang, ya. Dan saya sudah menyampaikan kritik itu sejak tahun 2017 ketika menulis tentang penegakan hukum 3 tahun pemerintahan Jokowi. Saya puji pembangunan ekonomi dan pembangunan politik karena konsolidasi politik berjalan baik, ya. Tetapi kemudian penegakan hukum, law enforcement, tertatih-tatih. Bahkan kalau kita bicara tentang KPK sebagai institusi yang diharapkan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan KKN, ternyata sekarang sudah dilumpuhkan. 2 kali masa pemerintahan Jokowi dalam hal pembentukan pemilihan KPK yang baru dan pembentukan timsel, ya, pansel KPK, itu penuh dengan politisasi, banyak sekali kepentingan yang bermain. Nah, hari-hari ini kita menyaksikan bahwa di seputar kekuasaan itu banyak sekali orang yang berdagang, banyak sekali pemburu rente. Jadi orang tidak cinta dengan tanah air ini, ya. Semua orang memburu syahwat kekuasaan, syahwat politiknya masing-masing, termasuk juga berkelindan dengan kemampuan finansial keuangan. Ini terjadi karena memang secara teoritis orang sadar bahwa untuk bertahan dalam rimba politik di Republik Indonesia ini, yang harus dilakukan adalah Anda harus berkuasa dan Anda harus banyak uang. Karena kenapa? Karena pemilu mahalnya minta ampun. Rizal Ramli misalnya pernah mengatakan bahwa untuk membeli perahu partai politik itu tahun 2014 dia mensitir, kalau tidak salah, dibutuhkan minimal 1,5 triliun hanya untuk sewa perahu, bayangkan. Hanya untuk membeli perahu partai politik. Di daerah itu juga begitu. Semua partai politik menjual perahunya. Itu baru sewa perahu atau candidacy buying. Belum lagi kemudian money politics-nya kepada pemilih. Belum lagi entertain-nya kepada panitia penghitungan suara.
Belum lagi biaya kampanye yang harus dilakukan baik di TV, media luar ruang, dan lain sebagainya. Maka kemudian politik kita adalah politik yang menurut saya sangat tidak karu-karuan. Semua orang berburu kekuasaan karena berharap bahwa dengan kekuasaan tersebut akan bisa menguasai pundi-pundi ekonomi. Tapi mereka yang belum punya pundi-pundi ekonomi berburu kekuasaan dengan topangan cukong-cukong. Jadi tidak heran kalau kemudian kebijakan yang muncul saat ini adalah kebijakan yang menguntungkan para raksasa the giant tersebut. Beberapa proyek barangkali yang perlu digarisbawahi sebagai contoh, misalnya proyek kartu prakerja itu nggak masuk akal sebenarnya, terutama yang belajar online 5,6 triliun. Jumhur Hidayat misalnya mengatakan kalau 2.000 konten tersebut itu masing-masing 70 juta biayanya, maka hanya dibutuhkan 140 miliar saja, tidak perlu 5,6 triliun. Kenapa 5,6 triliun? Karena mereka itu membeli konten dari startup atau dari platform, 8 platform tersebut. Yang terjadi kemudian adalah ya dia katakan perampokan besar-besaran karena menghabiskan 5,6 triliun. Padahal kalau kita bikin konten dan mewajibkan peserta kartu prakerja itu untuk mengakses YouTube, maka kan follower kita atau subscriber kita udah 5,6 juta. Jadi malah bisa ada monetisasinya kan. Ini enggak, malah mereka disuruh pergi ke 8 platform itu lalu kemudian dibayarin untuk mengambil konten, termasuk konten cara membuat pempek, cara memancing dan lain sebagainya kan, yang itu yang dikritik oleh DPR. Makanya kata Rizal Ramli itu begal digital. Bima Yudhistira yang sudah saya interview juga mengatakan bahwa yang membedakan antara begal milenial ini dengan orang-orang lama adalah kalau milenial ini melakukan pemalakan itu begal itu dengan cara digital. Jadi membuat startup lalu kemudian bekerja sama dengan kekuasaan dan lain sebagainya, menjual value perusahaan dan lain sebagainya sehingga kemudian bisa menghasilkan uang yang gila-gilaan triliunan. Kalau yang lama mainnya ya masih menguasai tambang, hutan, kemudian kekayaan alam. Jadi yang begal tradisionalnya itu masih penguasaan sumber daya alam. Tapi kalau begal digitalnya itu ya membuat startup yang bisa mengeruk APBN dan kemudian meninggikan value perusahaan dan kemudian dijual ke pihak asing, the giant, dan pihak asing membutuhkan itu untuk database perusahaan. Unfortunately, yang begitu-begitu bisa jadi staf khusus dan bisa jadi menteri. karena presiden kita kan sangat senang dengan orang-orang yang dilan katanya kan, dilan itu dilan itu digital dan melayani katanya kan waktu kampanye kemarin. Padahal sekarang teknik-teknik seperti itu yang ada. Nah, saya membayangkan kalau kemudian kita tidak menegakkan good governance dan clean government, wah hancur negara kita ini ya. Dimakan orang-orang yang punya syahwat kekuasaan dan syahwat ekonomi yang sangat tinggi. Saya kira itu saja buat sahabat Ferry pancingannya. Saya ingin ditanya lebih lanjut ya, biar kemudian tidak terlalu banyak juga ininya ya. Tapi mungkin karenanya Ramadan ya. Saya tidak tahu, mungkin ada teman-teman yang mau share. Posisi agama sebenarnya di mana ya? Kita bicara amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Tapi orang-orang yang yang berhati, itu sering tidak berkuasa. Ketika dia berkuasa, dia cepat tersingkir. Karena sehingga yang terus sustainable itu orang-orang yang tidak berhati akhirnya. Atau orang yang berhati tapi diam saja. Ya kan? Kita tahu banyak di pusat-pusat kekuasaan orang-orang yang dulunya baik, kita tahu dia sangat idealis, tapi menyaksikan begal yang luar biasa seperti ini ya. Yang paling nyata yang membuat saya marah itu misalnya RUU Minerba. Sudah jelas di dalam undang-undang yang lama, setelah kontrak karya berakhir, setelah perjanjian pengusahaan batubara berakhir, maka semua itu akan kembali kepada negara dan negara yang memiliki hak dengan mengeluarkan izin usaha pertambangan khusus. Tapi tiba-tiba berubah Undang-Undang 4 2009 itu dan kemudian sekarang undang-undang itu memberikan hak
perpanjangan itu kembali kepada konglomerat-konglomerat tambang itu. Nah, ini yang menurut saya luar biasa begalnya di dalam pusaran kekuasaan. Dan celakanya orang-orang baik, ya, termasuk orang-orang KMFA, nggak bisa berada di pusaran kekuasaan. Kalaupun di pusaran kekuasaan, ya diam saja. Dan kalau bersuara, ya cepat dipecatnya. Ya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari gelombang kebaikan di masa-masa mendatang, sehingga kita berharap bahwa negara kita menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warwabun, ghafur, sesuai dengan cita-cita kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau Mas Refli udah bicaranya pakai istilah-istilah Arab, saya sudah deg-degan ini. Karena Baldatun Thayyibun Warabun Ghafur itu sudah sering kali ya kita bicarakan. Tapi begini, mungkin kita tidak terlalu ke pembicaraan agama ya, meskipun ini quorum KMFA dan di masa Ramadan begitu. Ya, menurut saya agak sulit juga memang mengambil benang merah atau ujung dari benang kekusutan Indonesia ini, karena ada beberapa gitu ya. Yang pertama, sebagaimana disebutkan mulai dari bukunya Plato, Republik, bahwa sebuah kekuasaan itu kan jangan bercampur dengan satu gitu militer atau tentara, atau yang memiliki yang menguasai keamanan plus ekonomi gitu ya, pedagang atau pengusaha gitu loh. Nah, Indonesia ini kan hampir semua keputusan itu sudah kita nggak bisa membedakan lagi tuh antara ini adalah decision making yang merupakan yang diharapkan sebagai philosopher king gitu ya, raja yang bijaksana gitu. Apakah ini juga suara dalam tanda petik gitu kan, mengarah pada keamanan, dan di lain pihak juga ini sebetulnya faktor ekonominya sangat dominan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sendiri agak pesimis membayangkan oligarki yang terjadi pada saat ini itu sudah bercampur baur dengan hegemoni gitu ya. Ringkasnya mungkin, sederhananya mungkin bahwa masyarakat itu sudah sulit sekali menerima atau ada kabar lain gitu bahwa pemerintah yang sekarang ini dalam tanda petik kurang gitu ya, ada kekurangan gitu kan, tidak sebagaimana seharusnya gitu kan seorang penguasa gitu, ruling party gitu. Nah, itu untuk menanggapi dua hal itu, nanti mungkin sambil yang lain menambahkan pertanyaan gitu ya. Jadi yang pertama, ada kutukan Plato bahwa sebetulnya pemerintahan itu tidak bisa decision making-nya itu dari tiga pihak gitu. Jangan sampai bercampur-campur gitu antara penguasa, tentara dan pedagang gitu ya. Yang memiliki kekuasaan mengambil keputusan, yang memiliki kekuasaan keamanan, dan yang menguasai ekonomi. Dan yang kedua, oligarki plus hegemoni yang sulit sekali. Sekarang kan yang bentrok adalah horizontal gitu. Ketika orang mau mengkritisi apa, terus yang ramenya gitu adalah antar warga aja gitu loh. Kemudian penguasanya seperti nonton aja begitu gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Bambang Sutono. Silakan Mas Bambang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Refli? Pak Refli, saya ada beberapa hal saya kira yang perlu untuk kita coba ditanggapi dan kita diskusikan. Satu, soal yang disampaikan oleh Pak Refli, kita mulai dari mana dengan ini gitu. Civil society dibuat benar-benar sulit bergerak. Ya, sistem hukum kita memang membuat banyak teror, sehingga civil society pada titik tertentu yang ingin bergerak kemudian dikriminalisasi dan seterusnya. Kemudian kita tahu sistem politik kita yang menguasai selalu pihak yang sama. Rezim boleh berganti, tapi kita tahu di belakang itu siapa yang selalu diuntungkan.
Mau dari sisi konstitusi diubah juga percuma, karena siapa yang menguasai yang akan mengubah orang-orang yang sama. Jadi seperti lingkaran setan situasi ini gitu. Nah, kita akan mulai dari mana untuk menuju ke arah, katakan ke arah yang lebih baik, yang utopis lah mungkin kalau pakai bahasanya Pak Farouk. Gerakan masyarakat sipil atau hukum atau sistem politik, tapi ya pintunya sepertinya terkunci semua karena ya muter-muternya kok di situ-situ terus gitu loh. Saya kira itu mungkin sedikit catatan. Ya, silakan ditanggapi dulu Mas. Iya, jadi menarik ini, mulai dari mana ya? Saya berharap kita tidak menjadi kumpulan orang yang putus asa. Ketika saya misalnya mengambil posisi kritis dengan pemerintahan sejak 2017 paling tidak, dan saya berhenti sebagai staf khusus Mensesnek itu hanya 4 bulan saja. Jadi saya menjadi staf khusus Mensesnek Pratikno itu dari tanggal 1 Desember 2014 dan kemudian berhenti pada tanggal 31 Maret 2015. Jadi bukan karena saya ditunjuk sebagai komisaris utama Jasa Marga saya berhenti, karena kebetulan pengganti saya toh selain sebagai staf khusus juga komisaris bank dan komisaris Pertamina bahkan. Tetapi pada waktu itu saya merasa tidak enjoy ya, karena kok ruang untuk berekspresi, mengkritik mulai terbatas. Dan waktu itu saya banyak menulis, berkomentar mengenai pengangkatan Kapolri pada waktu itu yang menolak Budi Gunawan, malah diserang dari samping dan mengatakan kok sudah jadi staf khusus masih juga bersuara. Saya juga bahkan selama menjadi komisaris itu pernah juga ditegur oleh DPR, bahkan dipanggil oleh deputi BUMN mengatakan, Mas, saya panggil Mas ya, soalnya ini permintaan DPR ya. Oh iya, saya bilang. Jadi sopan sekali manggilnya ya kan. Yang penting saya udah panggil. Nah, saya sadar betul ya, bahwa resikonya kalau kita tetap ingin bersuara, ya digeser. Dan saya sudah mengalami itu. Dari Komisaris Utama Jasa Marga, kalau orang tahu BUMN, dari Jasa Marga ke Pelindo 1 itu penurunan yang sangat luar biasa drastisnya sesungguhnya. Dari segi apapun. Lalu kemudian, dan saya sadar, sooner or later akan diberhentikan juga di tengah jalan. Dan memang ternyata terbukti ya. Dan salah satu pengganti saya itu ya Irma Caniago misalnya di Pelindo 1, dan kita tahu bahwa dia adalah tim sukses penguasa sekarang. Tapi bukan itu yang ingin saya share, yang ingin saya katakan. Yang ingin saya katakan adalah soal pilihan. Ya. Kenapa saya membangun channel YouTube misalnya? Sebenarnya lebih pada alat bargaining saya untuk menyampaikan ide dan gagasan. Saya membangun channel YouTube itu tanggal 22 Maret dan saya baru diberhentikan 1 bulan kemudian. Jadi bukan karena saya diberhentikan saya bangun channel YouTube, enggak begitu. Saya membangun channel YouTube agar menjadi media alternatif, karena kita tahu walaupun saya sering diundang di televisi, pertama ada televisi yang 2 tahun lebih yang sudah nge-ban saya, nggak pernah ngundang lagi, karena saya kerap mengkritik pemerintahan Jokowi. Ya sebut saja Metro TV, udah jelas itu ya. Itu saya sudah di-ban sejak sebelum puasa tahun 2018. Tapi kalau saya bilang di-ban kan nggak enak juga, tidak elok. Karena saya bukan pejabat publik yang punya hak jawab, kan begitu. Saya kan pengamat saja, jadi karena itu ya saya katakan ya sudah, tidak diundang aja lebih tepatnya. Lalu kemudian kadang-kadang televisi memiliki agenda-agenda tertentu yang kadang-kadang kita juga nggak bisa. Di situ ada durasi, ada restriksi, ada distribusi. Jadi distribusi ini soal kapital. Nah, dengan membangun media ini saya merasa bahwa saya punya media yang bebas. Yang penting tidak dikriminalisasi. Karena itu saya punya rambu-rambunya. Rambu-rambunya tidak sara dan tidak personal live ya. Kalau mengkritik. Dan ini alhamdulillah direplikasi oleh media-media online lainnya kalau saya membuat statement dan lain sebagainya. Walaupun kadang-kadang dipelintir. Hari ini saya dipelintir misalnya mengatakan bahwa Habib Bahar adalah orang yang terpilih. Langsung dimaki-maki semua saya. Padahal konteksnya itu, ketika saya jadi moderator diskusi yang Pak Amin Rais, saya menjadi moderator karena nggak enak saja. Karena kebetulan saya sudah interview dia 1 jam untuk channel YouTube saya, lalu kemudian saya diminta jadi moderator untuk kegiatan dia, ya saya bersedia. Lalu ada orang yang bertanya kepada saya, dan kepada Pak Amin dulu,
Tapi saya minta ini Pak Refli ini ke ahli hukum, gimana tanggapan Pak Refli mengenai penangkapan kembali Habib Bahar, ya kan? Ya mungkin dia expect jawaban saya dari sisi HAM dan lain sebagainya. Saya mengatakan banyak orang yang salah itu, yang melanggar PSBB itu banyak, yang dianggap menghina itu banyak. Cuma memang ada orang-orang tertentu yang dipilih, yang terpilih, saya bilang. Yaitu dipilih untuk diciduk lagi, atau dipilih untuk diadukan ke polisi. Nah, saya sebutkan contoh misalnya Said Didu. Said Didu itu dipilih oleh LBP untuk dilaporkan, kan begitu. Makanya judulnya Refli Harun, Bahar, Habib Bahar orang yang terpilih, sama seperti Said Didu. Maksudnya terpilih untuk diciduk dan terpilih untuk dilaporkan ke polisi. Bukan orang yang terpilih dalam pengertian itu. Karena pernyataan Faisal Basri misalnya jauh lebih keras dibandingkan Said Didu. Tapi LBP tidak melaporkan Faisal Basri. Ya saya tidak tahu alasannya apa kan. Nah, jadi bahkan Faisal Basri lebih keras lagi ketika ilmu minerba ini. Dia menyebut nama lagi kan. Nah, mungkin karena dia ekonom, tahu data, tahu fakta, ya barangkali dia punya alat bergaining. Nah, jadi hal seperti itu. Jadi untuk menjawab Mas Bambang tadi, saya mengatakan ya kita nggak boleh putus asa menurut saya. Ide itu jangan dikira bahwa tidak ada gunanya, tetap ada gunanya. Cuman memang kan orang-orang so-called, orang-orang yang kita menganggap diri kita orang baik, anggap saja begitu ya, yang tidak punya ambisi kekuasaan, pengen melihat negara ini baik saja begitu ya, dan tidak gila-gilaan juga dari sisi ekonomi dan lain sebagainya, walaupun menjabat dan lain sebagainya, maka kalau kita bergandeng tangan, maka kita kan punya peluang untuk mempengaruhi kebijakan. Siapa bilang? Walaupun tidak kebijakan besar, tapi kebijakan-kebijakan kecil kan bisa kita pengaruhi. Contoh misalnya, Stafsus kemarin yang bermain dengan dengan dianggap begal digital, dengan protes yang keras, termasuk dari saya juga kan, dengan kanal YouTube saya yang direplikasi di mana-mana misalnya, akhirnya ya mengundurkan diri juga. Jadi ide itu yakinlah. Nah masalahnya kadang-kadang kita ini nggak mau bergandeng tangan, malah kadang-kadang di antara kita zero sum game gitu. Ya harusnya misalnya para NGO itu biasanya begitu zero sum game. Ada NGO berhasil, yang lainnya hancur kan begitu. Ada tokoh naik, tokoh lainnya nggak dianggap, nggak diikutkan. Padahal kalau kita bersama-sama membangun jaringan ini, membangun ide, ya kan, termasuk juga membangun media alternatifnya seperti YouTube saya ini ya, yang hari ini 125 subscriber, maka kan kita punya kekuatan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan. Kita tidak berharap pemerintah Jokowi jatuh, karena saya bukan orang yang menginginkan bahwa ada jalan inkonstitusional untuk merombak negara, tapi jalan konstitusional, kecuali masyarakat menghendaki ekstra konstitusional, itu soal lain lagi. Maka dengan pemikiran-pemikiran alternatif ini, dengan media-media alternatif ini, ya kita bisa terus merangsek tanpa batas. Dan yakinlah, banyak kok ya berpengaruh, walaupun saya tahu seperti tadi Mas Ferry katakan, kita kadang-kadang secara horizontal ditekan juga, ya kan, di buzzer juga, dihantam oleh fans club. Saya pernah membuat tweet begini, tweet saya mengatakan seorang intelektual itu adalah orang yang mengkritik pemerintah atau penguasa. Kalau orang yang pengkritik penguasa itu namanya buzzer atau fans club. Waduh, banyak sekali yang menyerang saya. Bahkan ada orang yang mengutak-ngatik background pendidikan saya. Saya nggak pernah lihat tuh Refli Harun ada di Notre Dame. Saya sudah cari curut teman saya, nggak ada Notre Dame. Ya kalau dia pernah menulis dalam bahasa Inggris katanya. Iya. Dan kalau dia lihat Notre Dame, kalau dia lihat Refli Harun, ya memang nggak akan pernah ada. Di UGM pun Refli Harun nggak ada. Di UGM nggak ada, di UI nggak ada Refli Harun, di Notre Dame nggak ada, tulisan bahasa Inggrisnya juga nggak ada Refli Harun. Yang ada cuma di Universitas Unan. Karena di Unan 2011 saya udah ganti nama. Nama saya udah Refli Harun sejak 2011. Tapi ngapain yang begitu-begitu kita klarifikasi kan? Biarkan dia penasaran sendiri. Saya kira itu untuk sementara. Oke, ada yang lain? Tapi sebetulnya tadi yang komentar saya itu gimana itu? Tentang apa namanya? Mengurai tentang apa itu ketiga kekuatan itu loh. Iya. Kan, sebenarnya begini. Sebenarnya
makanya kalau pakai teorinya kan makanya yang namanya civilian supremacy ya. Jadi supremasi sipil itu maksudnya adalah memang mereka yang punya senjata itu tidak boleh berada di ranah politik. Karena nggak mungkin kalah dia pakai senjata gimana, pakai M16, pakai tank dan lain. Karena itu dia betul-betul tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di ranah politik. Sebagai contoh, misalnya konsep hukum tata negara, harusnya Panglima TNI dan Kapolri itu bukan anggota kabinet, harusnya. Kenapa begitu? Karena mereka itu adalah pejabat karir. Jadi agar mereka tidak dipolitisasi oleh kekuasaan, kan begitu, yang cenderung menggunakan alat negara ini, maka Kapolri sama Panglima TNI kan jabatan karir sesungguhnya. Tidak seperti Jaksa Agung yang bisa dari luar. Karena itu mereka tidak boleh menjadi anggota kabinet, karena kabinet itu adalah representasi dari keputusan-keputusan politik. Cuman pemikiran ini kan tidak populer di antara Panglima TNI dan kepolisian. Lalu untuk nasib mereka, bagaimana keputusan politiknya? Kalau TNI sekarang, ya keputusan politiknya mereka di pertahanan, kan, Kementerian Pertahanan. Nah, harusnya keputusan politik kepolisian itu di Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM, kan begitu. Tetapi pemikiran seperti itu ya sudah gak laku sekarang ini. Bahkan sekarang TNI dan Polri merangsek kemana-mana lagi. Hati-hati loh. Kalau tidak dibatasi, ya, tidak ada pembatasan lagi, maka mereka akan menjabat di mana-mana lagi. Dan itu sudah terjadi. Pengganti saya misalnya itu kalau nggak salah juga militer aktif, ya. Dia di Sekjen Wanpanas kalau tidak salah. Dan itu militer aktif. Jadi ini yang menurut saya agak berbahayanya nanti. Saya tidak melihat orangnya, tapi kalau sistem ini, coba bayangkan, polisi, tentara misalnya masuk lagi bisnis di BUMN dan lain sebagainya, lalu kemudian menjabat jabatan-jabatan eselon 1 di kementerian dan tidak harus mengundurkan diri misalnya, bahkan ketua KPK pun kan masih dijabat polisi aktif misalnya. Nah, kita bukan suka atau tidak, tetapi kita menghindari hal seperti itu. Satu. Yang kedua, pengusaha. Saya susah mau memberikan contoh ya. Contohnya kan paling gampang adalah LBP kan contohnya kan, dan kemudian Erick Thohir kan. Nah, kalau kita lihat tulisan komentar Faisal Basri itu ya jelas. Akhirnya karena mereka ini pengusaha, dalam konteks undang-undang pertambangan, ya mereka memihak pada rumusan bahwa konsesi itu kembali kepada pengusaha tambangnya, kan begitu. Karena mereka bagian dari kekuasaan. Makanya saya agak marah sedikit misalnya. Kenapa saya bilang Presiden tidak membela BUMN? Kenapa Menteri BUMN tidak membela BUMN? Cuma kalau saya ngomong begini kan langsung cebong bilang, wah ini sakit hati. Kan susah kan jadinya kan. Padahal banyak hal yang bisa kita share, kita kritik dari kebijakan negara ini, tapi biasanya untuk melakukan destruksi terhadap eksistensi kita, caranya tadi satu, mengkulik-kulik sekolah kita, ya kan, intelektual kita. Lalu ada berita-berita sengaja diplesetkan seperti Habib Bahar dan lain sebagainya. Kalau kita tidak tahan bermain di wilayah ini, hancur kita. Tetapi kalau kita ketahan dan konsisten, ya nanti orang akan tahu bahwa kita tulus. Jadi bukan karena saya pengen menjabat di BUMN lagi, lalu saya mengkritik, enggak begitu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa menjabat saya tetap kritik, tidak menjabat juga kritik. Jadi bukan karena ingin berkuasa saya mengkritik, tapi karena ingin menyumbang kebaikan saja. Nah gitu. Kalau enggak kan ngapain saya declare bahwa saya berada di luar pemerintahan dan ingin meniup trompet. Diam-diam aja saya dekatin saja Erick Thohir, siapa tahu dapat jatah. kan nggak begitu kan. Nah, cuman tadi memang untuk pembusukan political decay-nya adalah ya tadi, wah ini sakit hati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu. Oke. Ya, itu aja tambahannya. Mas Janu katanya mau ini bertanya, silakan. Yang lain juga kalau mau bertanya silakan raise hand dulu ya. Silakan Mas Janu. Mas Janu. Sudah di-unmute. Oh, sudah bisa. Sudah kedengeran. Ya, sudah.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Mas Refli, kira-kira KMFH itu bisa punya potensi jadi partai enggak? Karena gini, saya bukan underestimate ya, cuman kalau channel YouTube pengamat individual itu kayaknya gampang akan dikalahkan sama kejahatan yang berjamaah. Jadi kalau kira-kira nggak dibangun kekuatan yang sifatnya jamaah ya akan mudah dikalahkan. Cuman mungkin Mas Refli bisa mengukur untuk bikin partai kan tentu biayanya segala macam itu kan besar. Cuman kita itu kan juga setiap tahun ada alumni, ada lulusan yang jaringannya seluruh Indonesia terus bertambah. Saya membayangkan kalau masing-masing alumni yang tersebar di daerah itu jadi pengurus wilayah, pengurus cabang, entah itu nanti partai gurem atau tidak. Tapi yang penting ada harapan daripada kita ngelihat tanpa harapan sama sekali. Mungkin itu aja. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, silakan langsung ditanggapi aja. Iya. Jangankan kita, ini Amin Rais saja mau bikin partai baru lagi belum tentu sukses. Fahri Hamzah yang jaringannya sudah menasional bikin partai baru belum tentu sukses. Bahkan Jokowi sendiri bikin partai juga nggak sukses, ya kan? PSI kan partainya Pak Jokowi sebenarnya kan yang mengendorse, ya kan? Makanya kemudian endorse terus. Jangan-jangan PRI terlibat juga di PSI, enggak ya? Nah, jadi tidak gampang, satu. Yang kedua, kalau kita membentuk partai seperti itu dan kita tidak punya jaringan orang-orang yang ikhlas, rela, partisipasi tinggi, ya kita akan jadi koruptor juga. Pasti kita akan minta sana, minta sini, kemudian menggandeng pengusaha-pengusaha sini dan lain sebagainya. Makanya menurut saya, kalau untuk pribadi saya nggak berpikir sejauh itu. Rasanya nggak sanggup lah ya, jadi mengaku aja. Karena itu yang saya bisa sanggup adalah membangun channel YouTube ini. Kenapa begitu? Sederhananya adalah bukan tidak punya modal. Saya juga punya keluar modal sampai puluhan juta untuk membangun ini. Dan sampai sekarang kan ibaratnya belum terima apapun dari YouTube karena ada COVID-19 ini kan. Tetapi ya semua modalnya kan nggak kecil, besar sekali modalnya. Saya bilang puluhan juta modalnya. Nah, tetapi yang ingin saya katakan adalah paling tidak kalau kita masing-masing kita saling menolong ya. Udahlah paling gampang saling subscribe aja misalnya, ya kan? Maka kemudian kan kita kan bisa bergandeng tangan tuh. Misalnya satu jaringan KMFH di seluruh Indonesia itu saling subscribe aja. Itu sendiri kan sudah bagus bagi kita untuk membuat resonansi. Sebagai contoh misalnya gini, saya membuat sebuah statement politik atau katakanlah hal yang baik lah. Ya saya biarkan aja dimuat di channel anak-anak KMFH lainnya, sehingga ada resonansinya kemana-mana, kan begitu. Itu menurut saya jauh lebih realistis, ya, ketimbang saya misalnya, saya lindungi, kan ada tuh orang yang melindungi, wah ini hak cipta, copyright, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan untuk meresonansi itu nggak tercapai, karena akhirnya kan tujuannya tujuan kapital. Ketimbang itu dimanfaatkan orang dengan tujuan kapital saja, lebih baik dengan tujuan perjuangan. Dan membuat channel YouTube kan gratis. Kalau saya bilang bahwa saya membutuhkan puluhan juta, itu kan karena saya serius. Saya butuhkan komputer yang bisa ngedit berseharga hampir 20 juta, kamera juga begitu, ya kan? Lalu kemudian harus membayar video editor sama videografernya, lalu macam-macam dan lain sebagainya. Itu sendiri kan belum lagi tidak murah, belum lagi menghadapi sebuah kenyataan bahwa saya lihat misalnya saya sudah 53 video misalnya, dan di video itu setelah saya hitung menurut YouTube kira-kira viewersnya 4 jutaan. Apa yang terjadi? 4 juta itu nggak ada apa-apanya dibandingkan satu videonya BCL sama duet sama Ariel, ya kan? Terus melangkah melupakanmu. Itu 42 juta hanya satu video, ya kan? Bisa bayangkan bahwa kita sukar melawan budaya pop.
Tetapi tidak perlu membuat kita kecil hati. Kenapa? Karena yang kita kejar kan bukan semata-mata viewersnya atau viewsnya. Kenapa? Mereka mungkin besar viewsnya, tetapi kan bukan orang-orang yang opinion maker. Yang kan yang paling penting adalah opini ini sampai ke pembuat keputusan, sampai kepada orang-orang opinion makernya, sampai kepada inner circle kekuasaan. Bukan tidak hanya sampai kepada masyarakat umum. Karena itu kita harus yakin bahwa seperti saya misalnya, saya yakin channel saya diperhatikan orang, ya. Karena kalau tidak diperhatikan nggak mungkin ada buzzernya. Pokoknya channel yang berhasil itu adalah ketika kita sudah mulai ada buzzernya dan mulai ada gerakan untuk mendelegitimasi kita. Jadi kalau teman-teman nanti tidak percaya sama saya, susah, ya kan? Wah ini apa-apa nih, Refli Harun sakit hati nih karena dipecat begini, begono dan lain sebagainya. Enggak begitu, karena kalau orang tahu bahwa saya sudah mengkritik sejak saya jadi komisaris BUMN, orang akan paham bahwa itu adalah pilihan hidup, ya, bukan karena pilihan sakit hati. Nah, menurut saya itu jauh lebih realistis tuh Mas Janu, ketimbang tadi mikir-mikir bikin partai dan lain sebagainya. Padahal kehidupan kita sendiri belum mapan semua. Saya kira kita bikin channel YouTube modal handphone yang lainnya, ya kan? Nanti ambil aja video Refli Harun dimasukkan, ya kan? Atau kemudian kapan-kapan nanti kita juga bisa saya carry juga teman-teman yang di channel saya, kan? Nah, jadi kita menjadi komunitas yang berpengaruh gitu. Oke. Sebelum masuk ke Mas Jatid, sudah raise hand gitu ya. Saya juga mungkin perlu penjelasan ini karena banyak sekali yang bertanya gitu ya. Pilihan-pilihan tamu Refli sekarang ini kan lebih banyak ke dalam tanda petik ya, mohon maaf ini yang dipakai oleh umum gitu, kalangan kampret begitu ya. Nah ini apakah memang metode tertentu untuk grabbing perhatian atau memang udah nggak ada lagi di Indonesia ini yang diharapkan kritis gitu ya, dalam tanda petik tidak ke politik praktis gitu. Saya pernah berkomentar dulu di Facebook, orang kan sering memunculkan satu hadis lah gitu, yang dianggap hadis bahwa yang namanya ilmuwan itu atau cendekiawan itu jangan mendekati penguasa gitu. Nah penguasa di sini kan apakah penguasa ruling party atau juga termasuk yang sudah antri ingin menggantikan gitu kan, istilahnya oposisi gitu kan, sama-sama penguasa juga gitu. Nah saya melihat apakah memang ini ya gitu, tidak ada lagi gitu pihak-pihak kritis di Indonesia ini yang bisa dihubungi untuk berbicara tentang apa selanjutnya yang baik bagi Indonesia gitu, dibandingkan dengan pihak-pihak yang memang ya yang saya bilang tadi itu terkenal sebagai kalangan yang ya oposisinya kadang-kadang juga dalam tanda petik seperti berlebihan begitu. Selanjutnya saya serahkan dulu ke Mas Jatid. Silakan Mas Jatid tambahkan. Baik. Assalamualaikum. Oh ini Jatid yang duda itu ya? Sama moderatornya Podoy. Gitu. Makanya ini sengaja pengen masuk TV biar marketing gitu kan. Ya tapi kok sebelah gitu loh ininya mukanya. Oh, masa sih? Nah, begitu dong. Udah itu background-nya yang keren sedikit, Tit. Oh. Background-nya tuh pakaian kotor tuh ada. Ya, ini alami. Prof mau nanya nih. Ini kan saya lihat berapa kali ya di media dan di YouTube channelnya ini kan. Ini saya lihat akhir-akhir ini sepertinya Mas Refli ini kan pilihan-pilihan diksinya kan kencang gitu kan. Bahkan langsung to the point lah gitu ya. Termasuk sedikit ya sekarang menurut saya sekarang sangat sedikit ya yang seperti ini gitu kan, di tengah iklim politik negara yang seperti sekarang. Saya pikir pilihan-pilihan orang seperti Mas Refli yang bicara di sekarang ini saya pikir sudah sangat sedikit gitu kan, kecuali kalau yang memang di partai yang seberangan atau yang jelas-jelas politiknya yang berseberangan nggak apa-apa, tapi dari sisi yang pengamat atau independen yang seperti Mas Refli ini saya lihat sangat-sangat sedikit gitu kan yang bicaranya seperti ini. Nah mungkin ya Mas Refli pastinya sudah mengkalkulasi juga gitu kan kemungkinan dan sebagainya. Nah ini pengen tahu juga tuh perhitungan Mas Refli, kenapa sekarang ini kok saya ngelihatnya pilihan diksinya sudah sangat kencang gitu kan. Yang pertama. Kedua, ini persepsi saya pribadi juga nih Mas.
apakah sekarang ini secara civic society gitu kan, ini agak berkurang ya gerbong-gerbong seperti ini gitu kan, yang sebagai social control untuk pemerintahan gitu kan. Saya lihat sekarang kok tidak terlalu seguyup dulu gitu istilahnya ya, atau mungkin sudah mulai berkurang gitu kan sisi kontrol terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Ya, mohon masukan Mas Refli. Oke. Ya, Mas Fer bisa langsung ya? Ya, langsung. Nah, nanti ingatkan kalau saya lupa. Kalau mengenai tadi pilihan, jangan diksi, tamu yang diundang dulu ya. Begini, saya harus jujur mengatakan begini. Ketika saya mau, kan ada juga tuh yang protes tuh, yang pernah WA saya Zainal Arifin Mukhtar kan, karena orangnya kritis kan. Kita gini, refleksi saya begini, sebelum saya membangun kanal YouTube, saya melihat dulu kanal-kanal YouTube yang ada, yang pendidikan hukum terutama. Nggak ada tuh subscribernya. Lalu views-nya di bawah 1.000. Saya pikir gimana caranya kita mau mempengaruhi kebijakan publik, mau mempengaruhi orang, kalau yang nonton aja nggak ada. Ya gitu. Pasti ada satu yang salah. Nah, nanti tolong ya nonton YouTube saya yang judulnya menjadi untuk YouTuber senior yang pemula. Itu ada. Saya ada membagikan kiat yang mungkin bisa tepat, bisa tidak tepat. Akhirnya saya berefleksi, padahal mereka yang membangun kanal ini bukan orang yang nggak dikenal dia, sering muncul di televisi dan lain sebagainya. Tapi bayangkan, saya misalnya ada membuat namanya CLBK itu cara lo belajar konstitusi. Lalu karena ini saya nggak mau terlalu sophisticated, terlalu canggih. Kalau terlalu canggih kan tambah nggak ada yang nonton. Ini umum aja sifatnya. Yaitu apa itu konstitusi, mengapa kita perlu konstitusi, ya kan? Pakai metode 5W1H dan lain sebagainya. Itu nggak banyak yang mau nonton. Ya walaupun nggak banyaknya itu ya 20 sampai 30 ribu ya, nggak banyaknya itu. Beda sekali dibandingkan yang hot news, yang saya mengomentari hot news atau ada bintang tamunya. Nah, karena itu for the time being kita harus berkompromi dulu untuk kita membangun channel YouTube ini di awal-awal. Nanti kalau sudah more well established, kita bisa menciptakan gelombang sendiri. Tapi kalau belum apa-apa, kita misalnya mengundang orang-orang yang nggak menarik di publik misalnya, maka yang terjadi adalah orang tidak menengok YouTube kita, itu satu. Yang kedua, tadi Mas Ferry, soal tamu, saya ini orang yang insya Allah tidak pernah membenci orang dalam hal berpolitik itu, dalam hal berpendapat. Bagi saya, siapapun bisa saya undang. Cuman masalahnya kan ada yang mau, ada yang enggak, itu aja. Dan biasanya makin dia berada di inner circle kekuasaan, makin nggak mau. Karena kenapa? Karena kan saya kan ngomong apa adanya, nanya apa adanya. Nah, untuk sementara, yang kelompok cebong itu baru 2 yang mau, yaitu Ganjar Pranowo dan Tantowi Yahya, kan begitu. Tantowi kan nggak terlalu menonjol juga. Untuk Tantowi karena tidak hot news, sifatnya tidak banyak yang nonton, walaupun tidak banyaknya 45.000. Tapi untuk Ganjar banyak seratusan ribu juga. Tapi yang lainnya ya, yang saya undang Amin Rais, Babe Haikal, kemudian Sandi Uno menurut saya bukan tokoh yang juga vokal-vokal amat sama pemerintah sekarang. Bahkan mereka bekerja sama relawan Indonesia Bersatu kan dalam membagikan bantuan sosial di ini. Jadi menurut saya tidak membeda-bedakan cebong, kampret, kadrun ya, semuanya ingin saya undang. Bahkan misalnya Presiden Jokowi mau saya interview, waduh dengan senang hati. Tapi Mas Ferry, ya kan saya juga harus tahu diri, ya kan? Misalnya saya mengundang Mahfud MD, kan mikir-mikir mau apa enggak ya Mahfud MD kalau diundang di channel YouTube seperti ini cuma pakai zooming, atau menteri misalnya mau enggak sih? Tapi juga walaupun menteri ya seksi juga, nggak mungkin saya mengundang menteri yang ibaratnya orang lain nengoknya aja enggak gitu loh. Jadi saya bahkan sekarang ini berpikir mudah-mudahan nanti bisa menyambungkan mau mengundang MH Ainun Najib tuh. Ada yang bisa nyambungkan enggak? Saya secara pribadi nggak kenal tuh MH. Pengen. Nah, Ferry juga bisa, Mas Ferry bisa menunjukkan tokoh mana yang harus saya undang itu dengan senang hati. Tapi tadi tokoh tersebut harus bisa ada gelombangnya di masyarakat.
Mungkin Syafi'i Ma'arif mungkin kapan-kapan saya undang juga gitu kalau dia mau. Tapi kan ada keterbatasan karena kita PSBB, COVID-19 ya pakainya zooming begini. Saya menginterview Amin Rais pun setengah mati juga. Kenapa? Karena dia kan nggak akan tahan stay 1 jam dengan proses zooming seperti ini kan. Oke. Lalu Mas Jatid tadi mengenai statement yang keras-keras. Ini saya khawatir nih Jatid korban kebanyakan manusia yang lain, ya kan? Cuma membaca thumbnail dan judulnya doang. Cuma membaca thumbnail dan judulnya doang, tapi tidak menonton videonya. Jadi saya pernah, loh ini kenapa ini moderatornya hilang ini? Ini. Jadi saya pernah misalnya mengatakan, ya oke, moderatornya kenapa? Kita tunggu moderatornya enggak ini? Nah, saya terganggu kok. Ini habis baterainya. Oke. Ya. Saya pernah misalnya mengatakan saya netral sebagai komod dalam pemilu. Kenapa? Karena memang itulah kewajiban undang-undangnya. Tapi saya tahu banyak komisaris, direksi, dan karyawan yang saya bilang justru berkampanye. Nah, itu kan nggak boleh. Tiba-tiba ada yang melintir. Refli mengatakan Jokowi memenangkan pemilu dengan cara curang. Padahal kalau orang baca persis statement saya nggak pernah saya membuat statement yang gila-gilaan, menuduh orang kemudian nggak jelas dasarnya atau katakanlah menebar kebencian. Jadi yang saya katakan itu adalah prinsip-prinsip, misalnya prinsip clean government, good governance, ya kan? Prinsip netralitas. Jadi kalau saya mengatakan ASN tidak boleh berkampanye, kan itu kan sudah aturan. Komisaris, direksi, karyawan BUMN tidak boleh mendukung incumbent. Bukan karena saya nggak suka Jokowi, kan memang aturannya begitu. Kalau dia mau mendukung, harusnya berhenti. Tapi yang terjadi sekarang kan enggak. Mereka yang melanggar hukum justru mendapatkan reward. Makanya saya bilang, kalau Anda mendukung Prabowo, ketika jadi pengurus BUMN, insya Allah Anda akan dipecat. Kalau netral, Anda akan digeser ke yang lebih kecil seperti saya. Tapi kalau mendukung, Anda akan dipromosikan. Kan kacau negara ini. Padahal undang-undang mengatakan yang namanya BUMN harus dijauhkan dari politik. Nah, itulah kampanye saya. Tapi Anda tahu, Menteri BUMN sekarang kan ketua tim sukses. jadi gimana coba? Tentu kan dia akan mengambil orang-orang yang kemarin ikut dalam kampanye dan dia tahu siapa yang berkeringat, siapa yang tidak, ya kan? Misalnya jubir presiden sekarang, kita tahu kan kampanye di mana-mana juga dia. Tapi kan tidak pernah disemprit oleh KPU, oleh Bawaslu, dan kemudian juga malah terus dipertahankan walaupun kesibukannya luar biasa. Kan sibuk banget tuh. Atau ngabalin misalnya. Kan kemana-mana kampanye, padahal ngabalin itu nggak boleh kampanye. Kenapa nggak boleh kampanye? Karena dia P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga dia nggak boleh menjadi jurkam. Sebagai juru bicara presiden boleh, tapi juru bicara kandidat nggak boleh. Nah itu yang orang nggak bisa membedakan. Kapan dia bertindak sebagai juru bicara presiden, kapan dia sebagai juru bicara kandidat. Hanya orang-orang hukum kayak kita yang bisa membedakannya. Nah yang seperti itu yang kadang-kadang orang nggak paham. Satu lagi saya kritik misalnya. Nggak boleh lagi saya bilang, yang namanya presiden atau menteri itu menggunakan struktur informal. Misalnya projo. Nggak boleh lagi yang namanya ada pro Jokowi. Tidak boleh lagi ada relawan Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi itu adalah presiden. Presiden itu dia udah harus pakai struktur formal. Apa itu struktur formal? Ya kementerian dan lembaga. Termasuk juga pemerintah daerah. Masa misalnya menyalurkan bantuan menggunakan relawan misalnya. Kan nggak benar. Bisa ada abuse of power. Tidak boleh juga ada Leto. Leto itu kan loyalis Erick Thohir yang belum apa-apa sudah bagi sembako, mengatakan Erick Thohir for 2024 ya kan? Nggak boleh, karena dia adalah menteri. Nah, prinsip-prinsip bernegara seperti ini yang kadang-kadang orang nggak pahami. Ketika kita mengatakan itu, wah ini sakit hati. Sudah mulai bergabung sama kadrun dan lain sebagainya. Jadi, Mas Jatid, insya Allah saya itu terukur. Ya. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang saya pahami. Jadi kalau saya mengkritik keras, itu karena saya menyuarakan undang-undang atau menyuarakan
prinsip-prinsip good governance dan clean government. Bukan karena saya nggak suka gitu. Oke. Kalau saya boleh usul, sebetulnya mungkin coba tamunya itu Pak Prabowo gitu kan. Kemarin kan mati-matian istilahnya apis-apis gitu ya, berhadapan. Nah sekarang rasanya menjadi menteri itu pingin keluar lagi nggak atau gimana gitu kan? Saya sudah undang melalui Dhanil Anzar Simanjuntak dan jawabannya apa? Waduh, kalau itu rasanya nggak mungkin. Gitu. Ya berarti harus memungkinkan, jangan sama. Nah, untuk memungkinkan itu kawan-kawan harus bantu channel saya agar terus besar. Iya, betul, sehingga betul. punya daya tawar. Gini, kalau saya mau jujur ya, tokoh-tokoh politik ini cuma mau diundang oleh 2 orang saja. Pertama oleh Karni Ilyas dan kedua oleh Najwa Shihab. Dialah yang bisa memadukan atau mengundang semua tokoh, baik yang cebong, kampret maupun kadrun, kan begitu. Yang lainnya tidak bisa, karena yang lainnya itu kayak saya misalnya. Orang mau saya undang biasanya yang kritis dengan pemerintahan, tapi yang pro pemerintahan nggak mau. Kenapa? Ada 2 kemungkinan, karena channel ini belum besar, satu kan, ya jauh lah dibandingkan Najwa Shihab yang sudah hampir 4 juta lebih ya kan. Atau yang kedua dia mengatakan, wah saya nggak nyaman bisa digebuki di channel ini. Tapi Ganjar Pranowo yang tahu saya, santai aja dia. Saya tanya EKTP misalnya, saya klarifikasi, dia jawab. Selama 1 jam dia jawab hubungannya sama Anies, apa dia pilih Mega atau pilih Jokowi, dia jawab semua. Nah, jadi karena Ganjar tahu saya, tapi yang lain kan nggak tahu, dipikirnya bakal digebukin. Padahal saya ingin bertanya, yang kampret pun saya tanya luar biasa. Misalnya bagaimana tanggapan Sandi Uno tentang Prabowo yang masuk pemerintahan, apakah dia nggak sakit hati, seperti dilepehkan dan lain sebagainya. Saya tanya begitu juga dan dia jawab karena dia merasa nyaman. Saya tidak akan merusak reputasi dia, tapi saya bertindak profesional untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkembang. Kan begitu. Ya, artinya apakah misalnya tokoh-tokoh yang sekaliber Pak Prabowo itu sangat diperlukan sekarang gitu ya? Karena sekarang ya tidak ada gitu loh. Jadi saya kemarin hampir aja menulis postingan di FB begitu, Pak Prabowo saya mohon keluar gitu dari kabinet dan berlaku seperti dulu gitu loh. Istilahnya ada yang ngawasin lah gitu pemerintahan sekarang ini. Ini ada dari Abdul Mukti, pertanyaan lewat chat. Katanya di salah satu media sempat ada statement Refli bersedia menjadi capres jika hasil pollingnya paling tinggi. Itu sekedar lucu-lucuan atau memanaskan situasi saja gitu? Silakan. Oke, ini menarik. Jadi kan di channel YouTube saya ada buka rubrik Rayu namanya, Refli Answers You Understand. Ya. Jadi salah satunya adalah apakah Pak Refli bersedia menjadi calon presiden? Saya bilang bersedia. Kalau polling saya paling tinggi. Kalau polling saya paling enggak tinggi, ya disebut aja enggak, ya ngapain? Saya harus tahu diri. Kan itu dengan sendirinya kan. Jadi kalau misalnya polling kita paling tinggi, ya itu kan berarti panggilan zaman. Tapi one thing for sure, saya tidak akan mengeluarkan biaya apa-apa untuk make up diri saya agar kemudian pollingnya tinggi. Kan begitu, kan beda dengan orang yang berniat. Jadi saya tidak berniat untuk mencari kekuasaan, tapi kalau kemudian ada panggilan untuk kekuasaan tersebut, ya kita harus siap. Kan begitu. Jadi kita tidak pernah mencari itu, tetapi kalau ada panggilan kekuasaan, kita harus siap. Nah itu beda dengan orang yang memang sudah make up dirinya dari awal. Bahkan menyewa pollster ya kan, menyewa polling itu untuk melihat. Nah, ini kan itu beda dengan orang. Dan tapi kan kita juga tahu diri lah, modal kagak ada gimana kita mau jadi calon presiden. Lalu kemudian ada juga pertanyaan kedua. Di antara nama-nama ini siapa yang Pak Refli dukung? Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Khofifah, Ridwan Kamil. Apa jawaban saya? Saya dukung semua, saya bilang. Loh, itu kesannya bercanda. Enggak, saya bilang. Kenapa saya dukung semua? Karena saya berjuang untuk menghilangkan yang namanya presidensial threshold. Hanya dengan hilangnya presidensial threshold, maka mereka itu bisa nyalon sebagai presiden, calon presiden. Tapi kalau presidensial threshold masih ada, maka oligarki politik, kartel politik akan memborong semua partai.
dengan uang triliunan semua partai akan mingkem, diam, kan begitu. Dan kemudian hanya akan ada satu calon. Kalau konstelasinya hari ini ya, Mas Ferry, maka nanti semua partai yang sekarang ini dikumpulkan Pak Jokowi bisa saja akan mengusulkan Prabowo Puan Maharani, kan begitu? Why not? Sangat mungkin kalau asal Prabowo masih nomor 1. Nah, yang nomor 2 ini kan nggak penting. Pokoknya yang penting dia naik juga ikut. Lalu kemudian kan masih muda juga. Yang kedua adalah tinggal di luar itu ada PKS, PAN, dan Demokrat, 3 partai ini. 3 partai ini hanya bisa mengusung satu pasangan calon, tidak bisa lebih. Maka akan head to head lagi. Maka bayangan saya 3 partai ini akan mencari orang yang paling populer. Kalau 3 partai ini nggak dibeli, kalau dibeli dia secara diam-diam gimana? Digembosi secara diam-diam. Ketua-ketua partainya dibeli, lalu kemudian dicari calon yang kira-kira akan gampang diembat oleh satu calon ini. Maka itulah yang terjadi politik kita. Ya, gitu. Kalau mereka mencari calon yang betul-betul unggul, maka kemudian head to head-nya masih mending. Cuman kan tidak ada demokratisasi, makanya saya bilang, saya dukung semua. Saya berharap malah Ganjar jadi calon presiden, Anies jadi calon presiden, Ridwan Kamil jadi calon presiden, Hovifah jadi calon presiden. Karena kalaupun semua dibuka, calon presiden itu tidak akan lebih dari 5 kok. Karena tidak mungkin. Paling iseng sekalipun ratusan miliar. Saya tanya Sandi Uno berapa habis untuk capres. Yang dilaporkan resmi itu 600 miliar habisnya. Yang dilaporkan resmi loh. Yang tidak dilaporkan kan lebih dari itu. Jadi jangan kita membayangkan hal yang aneh-aneh dengan kemampuan ekonomi yang pas-pasan. Seorang Amin Rais saja yang tokoh reformasi tahun 98 moncer, ya 98, ketika ikut Pilpres 2004 kalah juga oleh kekuatan modal yang jauh lebih besar, kan kira-kira begitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Ini banyak sekali nih para aktivis nih. Ada Mas apa tadi? Sekarang dari perempuan ini kayaknya kok nggak ada ya? Ini Mas Refli ini yang punya channel Keren Cadas ya. Keren Cadas itu ada kepanjangannya itu. Kepoin Refli ngebangun channel cerdas. Nah, itu. Ya, betul, betul. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Ya, silakan Mas Fatib. Mas Fatib, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Mas Refli, Mas Farouk. Saya mau tanya saja terkait dengan ini ya, kondisi aktual akhir-akhir ini ya. Jadi kalau kita ingat bahwa pada awalnya ada pengetatan ya, Mas Refli, kaitannya dengan COVID-19 ini. Namun kemudian semakin ke sini juga akan semakin longgar. Dan kalau kita lihat di masyarakat, justru yang tadinya itu adalah pembatasan-pembatasan, tetapi pembatasan itu tidak diindahkan. Nah itu kira-kira kalau dari pandangan Mas Refli, kaitannya dengan komunikasi di tataran elit ya, Presiden ngomong A, kemudian menterinya kok bisa berbeda, nah itu apakah memang itu diiyakan atau memang itu berjalan sendiri-sendiri? Mungkin itu Mas Refli sebagai orang awam ya, kait dengan isu-isu politik ya. Terima kasih. Ya, termasuk ini ya, kemarin itu ada acara dari Fakultas Hukum UGM, lewat kanal YouTube-nya juga. Ya. Itu kabarnya kan dari judul aja sudah minta diubah gitu oleh berbagai pihak gitu kan. Betul, yang tadinya misalnya pemerintah, apa itu? Sukanya basa-basi, jadi kemudian jadi policy, apa gitulah. Ya, silakan Mas Refli. Oke, iya. Dari awal menurut saya, penanganan COVID-19 ini kan sering saya kritik, tidak fokus. Tidak fokus kepada pemberantasan virusnya itu sendiri. Pemerintah selalu berpikir hal-hal lainnya. Kenapa? Ya saya katakan sederhana saja, karena free riders-nya banyak, penunggang gelapnya banyak. Jadi saya pernah wawancara misalnya dengan Bima Yudhistira, Rizal Ramli misalnya, katakanlah yang mereka di luar kekuasaannya. Kalau kita konsentrasi pada COVID-19 pemberantasan, bisa kok kita. Nggak perlu kita mengeluarkan Perpu. Karena Perpu yang 1/2020 itu yang sudah jadi undang-undang itu adalah jalan untuk ngutang lagi dan cetak uang kalau memang disetujui. Dan itu
bisa berbahaya karena bisa terjadi lagi yang namanya kasus BLBI, perampokan uang besar-besaran kan begitu. Nah, itu ada 405,1 triliun yang akan digelontorkan dan pasti dengan utang baru, ya. Lalu kemudian sangat mungkin juga cetak uang yang akan mendorong inflasi. Kenapa begitu? Karena pemerintah, terutama inner circle kekuasaan, nggak mau menghentikan proyek-proyek yang sudah ongoing atau yang sudah signing mungkin. Mungkin proyek ibu kota baru, kemudian proyek-proyek infrastruktur yang belum selesai dan lain sebagainya. Dan juga barangkali juga tidak mau meng-cut dana-dana atau cost dari kementerian dan lembaga. Yang menurut Bima Yudhistira itu bisa sampai hemat 300 triliun. Kalau itu di-cut kira-kira 20% biaya ongkos kementerian dan lembaga. Lalu ada restrukturisasi hutang, bahkan relaksasi hutang, lalu kemudian menggunakan saldo tahun sebelumnya yang kira-kira 275 atau 175 triliun. Lalu kemudian ada juga Prabowo yang mengatakan bahwa dia bisa menghemat 50 triliun dari alutsista karena gila-gilaan marketnya. Maka yang terjadi adalah kalau semua dikerahkan kepada pemberantasan COVID-19, kasih makan rakyat dan menghidupkan tanah-tanah yang mati agar ada ketahanan pangan, maka sesungguhnya kita bisa bertahan. Sehingga yang namanya lockdown itu kita bisa lakukan. Jadi menyuruh orang di rumah saja selama 14 hari misalnya dan kita kasih makan. Tapi persoalannya adalah kepentingannya kan banyak. Kalau misalnya katakanlah misalnya ributnya antara Kementerian Perhubungan sama Gubernur DKI, ya mungkin ada yang berkepentingan terhadap jalannya transportasi, karena kegiatan ekonomi itu kan akan mati semua kalau seandainya pilihan radikal seperti lockdown di Vietnam dilakukan atau di Wuhan dilakukan. Dan ini orang kan nggak mau rugi. Jadi sebenarnya kebijakan PSBB itu kebijakan yang moderat, kebijakan yang sebenarnya agak mendua. Tapi kalau kita mau lockdown, banyak penumpang-penumpang gelap yang nggak mau lockdown itu. Karena lockdown itu akan mematikan usaha mereka. Jadi sebenarnya yang paling sulit di Indonesia ini untuk mengambil sebuah keputusan yang rasional itu adalah kelas menengah ke atas, terutama para pengusaha. Jadi Perpu itu justru memberikan kemudahan-kemudahan, misalnya pajak bagi para pengusaha. Padahal kita tahu bahwa dalam masa krisis mereka lah yang kadang ngemplang uang, kan kira-kira begitu. Saya bukan ekonom, tapi rasional. Jadi kalau seandainya pemerintah berpikir bahwa dia cuma mau mengatasi COVID-19 dan memberikan makan rakyat selama 14 hari atau selama 1 bulan, barangkali kondisi kita tidak buruk. Nah sekarang kondisi kita lucu. Lucunya kenapa? Ada yang bilang new normal. Kita nggak tahu COVID-nya ini sampai bertambah banyak, sudah berkurang atau enggak. Bahkan kecenderungan ingin ditutupi informasinya. Lalu kemudian masyarakat diperbolehkan lagi untuk beraktivitas, mal-mal akan dibuka lagi. Negara lain ya seperti Malaysia dan kalau nggak salah Australia atau apa bilang Indonesia itu akan menjadi apa istilah dia ya? Akan menjadi bom. Akan menjadi bom waktu. Kenapa? Karena dengan kebijakan sini kita nggak ngerti lagi. Kita nggak bisa lagi mengendalikan COVID-nya sudah. Sehingga COVID ini bisa akan menjadi bom waktu. Tidak teratasi, kita makin banyak kena, dan kemudian ekonomi hancur juga. Dan ini kemudian kalau negara-negara lain tidak melakukan menutup wilayahnya masing-masing misalnya, maka yang terjadi adalah negara lain juga bisa kena. Coba bayangkan, ada terkesan kita sudah menyerah, pemerintah udah nggak punya skenario lagi untuk mengatasi COVID-19 ini. Begitu. Oke, ini ada komen juga dari YouTube. Dari akun namanya Al-Mu'atto ya. Katanya tidak ada oposisi yang berlebihan katanya. Tetapi mereka memiliki pola pikir yang kritis. Nah, kalau kita misalnya mengikuti cara berpikir ini, apakah memang betul seperti itu gitu kan? Atau memang diharapkan begini, para intelektual Indonesia yang netral, yang tidak politik praktis gitu kan, tapi juga punya pengaruh yang sangat kuat terhadap politik praktis itu
sebetulnya hilang entah kemana atau gimana itu? Atau memang kita sedang kehilangan itu gitu? Gimana, Mas Refli? Iya, memang ya, kalau saya lihat, kita ini, wah ini gejala Uhudism. Gejala, jadi ini saya harus kulonun juga sama Ferry dan Pambang ya. Gejala Uhudism itu seperti perang Uhud. Jadi begitu kafir Quraisy kalah, pasukan panah itu tiba-tiba rebutan pampasan perang kan. Padahal pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid masih ada. Jadi gejala kita ini gejala Uhudism. Jadi begitu reformasi, lalu kemudian masing-masing orang kemudian rebutan pampasan perangnya ya kan dalam merebut jabatan-jabatan publik. Padahal musuh kita yaitu KKN terutama itu masih bergentayangan di mana-mana. Negara ini belum baik-baik saja. Sehingga kalau intelektual semua terserap di kekuasaan, ya kan, maka kemudian tidak lagi ada orang yang kemudian mau berpikir jernih, mau berpikir tidak pada orientasi kekuasaan tapi pada orientasi nilai atau value. Coba lihat, ketika Demokrat berkuasa, siapa saja yang diangkut oleh dia? Aktivis-aktivis LSM. Ketika kemudian PDIP dan Jokowi berkuasa, aktivis-aktivis LSM yang kemarin kritis diangkut oleh kekuasaan dan kemudian hilang kekritisannya. Jadi dia nggak mau bertahan di garis demarkasinya. Dia nggak mau seperti apa? Satu orang pemanah yang amanah itu akhirnya dia meninggal di Bukit Uhud itu. Jadi dia bertahan, tapi orang lain ngambil pampasan perang. Nah, tidak ada yang mau bertahan di situ. Semuanya ngambil pampasan perang. Nah, ini yang menurut saya, pengertian saya mengambil pampasan perang itu adalah menjaga kritisisme ya, menjaga kritisisme sehingga kemudian pemerintah pemerintah tidak terjerumus. Saya kasih contoh lah begini. Makanya saya heran. Tidak ada penguasa di zaman reformasi ini yang segala 100% salah. Tapi tidak ada yang 100% benar. Karena itu ketika Anda berada di kekuasaan dan Anda mengatakan semua yang dikerjakan pemerintah benar, ya nggak mungkin. Saya bisa mengatakan mana yang menurut saya salah dan menurut saya benar dalam pemerintahan Jokowi. Mengesahkan undang-undang pertambangan menurut saya salah. Mengesahkan perubahan undang-undang KPK menurut saya salah. Tapi suara itu kan tidak keluar dari intelektual-intelektual yang sudah terserap di kekuasaan atau di misalnya di kenikmatan lainnya seperti BUMN dan lain sebagainya. Mereka menjadi safety player. Lalu kemudian yang lainnya seperti misalnya ada beberapa aktivis LSM karena dia sudah diangkut oleh kekuasaan sebelumnya, ya tetap di situ, dia stay di situ. Dia mengkritik dalam rangka bukan dalam rangka value, tapi dalam rangka menumbangkan, mendelegitimasi kekuasaan. Karena itu suara-suara murni itu nggak ada lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita solidar? Enggak. Contoh, saya mau beraliansi dengan PKS dalam isu dalam isu Perpu nomor 1. Karena idenya sama. Dia menolak Perpu, kan begitu? PKS. Tapi dalam RUU Minerba, saya termasuk yang mengkritik dan mengutuk PKS karena dia menyetujui. Yang menolak Demokrat, kan begitu. Kan masing-masing partai kan setuju dan tidak setuju bukan based on value, tapi berdasarkan kepentingan. Mungkin saja kebetulan raksasa-raksasa tambang itu nggak ada yang link to Demokrat. Linknya tuh Golkar, ya kan? Linknya mungkin istana dan lain sebagainya. Sehingga aman. Nah, televisi juga begitu. Kita lihat tuh televisi kalau dia mau mengangkat, berarti pemiliknya nggak ada link. Tapi kalau, nah, suara-suara murni itu yang menurut saya yang sekarang ini jarang. Harusnya orang-orang kayak kita menyuarakan suara-suara murni. Tapi untuk menyuarakan suara-suara murni itu dua. Kita harus punya vehicle. Ya, vehicle-nya katakanlah semacam media seperti YouTube ini. Yang kedua, kita harus aware dengan informasinya. Kalau kita tidak fully understood dengan informasinya, takutnya kita misjudgment, salah menilai gitu loh. Nah, saya kan takut juga kalau ada salah penilaian, salah data, salah fakta, lalu kemudian ngomong. Gitu. Oke, ini satu pertanyaan saya asal-asalan, kemudian nanti saya sambung bacakan komentar gitu ya. Nah, setelah membuat YouTube channel yang keren cadas itu, apakah teman-teman aktivis lain juga gimana komentarnya terhadap itu gitu ya?
Apakah malah ditambah dengan misalnya pemecatan dari komisaris itu, gimana tanggapan mereka gitu ya? Saya ingin melihat saja gitu. Sebenarnya di Indonesia ini ada nggak jaringan intelektual yang juga ini ya masih saling sepaham gitu ya, walaupun misalnya dengan berbeda-beda cara gitu. Kemudian ini ada beberapa komen dari chat. Pak Refli mau tanya, kenapa orang-orang kalau sudah berkuasa dan berpolitik sering banget sering begitu berkepentingan dan lupa akan nilai-nilai awalnya. Itu dari Mbak Lisa. Mbak Lisa ini dari IO bagus ini di Jakarta ya, GMT Institute. Kemudian dari Mas Haria Kaltim, kondisi ideal adalah apabila pemerintah kuat dan rakyat kuat. Bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Lebih kuat pemerintah atau rakyat gitu. Dan konsep masyarakat madani yang cocok merah putih seperti apa? Terus dari Mas Muhammad Alfi Syahrin, menurut Profesor Refli, adakah aktor besar di balik begal digital katanya? Saya kok ragu ya, kalau milenial sudah punya pemikiran untuk merampok negara gitu. Jangan-jangan hanya dijadikan sebagai alat saja. Terus kemudian Mas Danang mau tanya, Mas Sigit Danang, silakan. Mas Sigit. Wah, ini calon KPK ini kalau Sigit Danang Joyo. Mas? Ya. Halo, ya silakan. Sorry. Ya. Halo, makasih Mas Ferry. Halo, Mbak Refli. Ya. Jadi tertarik juga, baru pertama kali aku ikut ini dan kayaknya seru sekali. Tadi aku mencermati yang Bang Refli bilang masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi rasanya sebenarnya nggak cuma masalah ekonomi, politik, ekonomi, sosial, hukum seluruhnya. Tapi hitung-hitungan ekonomi tadi memang betul sekali. Sekarang ekspor kita minus, impor minus, pertumbuhan bulan Mei ini penerimaan dari sektor pajak itu minus 26. Itu sudah sangat mengkhawatirkan. Kemudian proyeksinya ini akan semakin memburuk, kira-kira begitu ya. Nah, dari sisi hukum, jadi kita sudah bahas begitu banyak teman-teman yang sepertinya sudah mulai hopeless juga dengan kondisi hukum kita. Kondisi sosial seperti halnya juga seperti itu. Mungkin dari sisi politik yang kemudian menjadi aneh karena kekuasaan ini menjadi semakin tetap kuat. Saya hanya pengen melihat prediksinya Mas Bang Refli saja. Kira-kira kalau ke depan kondisinya masih seperti ini, kita menghadapi COVID-19, kita mau cetak uang nggak akan bisa, hutang pun juga akan semakin luar biasa, kondisi sosial juga seperti ini, kira-kira akan bertahan seberapa lama pemerintah kalau tidak akan melakukan perubahan atas kebijakan-kebijakan sekarang ini. Itu saja Mas Refli juga. Silakan Mas Refli ditanggapi. Wah, berat sekali pertanyaan terakhir ini. Ini harus ditanyakan oleh ekonom dan orang-orang politik dan orang hukum ya. Tapi begini, menurut saya ya, kalau pemerintah tidak tiga hal ini yang harus dijaga, menurut saya. Dan saya setuju itu. Saya ngambil dari Rizal Ramli ini, terus terang saja saya. Kan saya nggak paham juga, tapi saya merasa ini cocok. Satu, kita harus konsentrasi memerangi COVID-19. Kedua, kita konsentrasi kasih makan masyarakat. Ketiga, kita menghidupkan lahan-lahan yang tidak produktif, mengintensifkan pertanian, terutama tanaman-tanaman jangka pendek. Kalau tiga ini, dan menurut dia, hitung-hitungannya pembiayaannya ada. Jadi sisa anggaran tahun lalu bisa dipakai katanya, kemudian tadi alutsista yang bisa hemat 50 miliar, restrukturisasi hutang, bahkan relaksasi hutang, dia bilang, lalu kemudian juga penghematan anggaran kementerian dan lembaga. Dan itu katanya dibutuhkan 700 triliun, tapi bisa terkumpul sampai 1.000 triliun. Jadi sisanya untuk mengakselerasi ekonomi setelah itu. Nah, kalau skenario ini dipakai, menurut saya masyarakat banyak akan aman. Karena apa? Karena mereka akan makan. Kan bagi masyarakat kan yang penting perutnya kenyang, ada yang dimakan. Tapi bagi kelas menengah ke atas, ini yang sulit. Karena mereka kemudian nggak mau rugi sedikit pun. Kan namanya pedagang kan nggak mau rugi sepeser pun. Padahal kalau skenario yang ini diambil, maka kan
kontrak bisnis dan lain sebagainya, pembangunan ibu kota itu ada juga relokasi anggaran, itu di stop dulu untuk sementara karena kita konsentrasi ngasih makan rakyat, membangun pertanian jangka pendek, lalu kemudian memerangi COVID-19. Setelah COVID-19 berakhir, barulah kemudian kita membangun ekonomi kita kembali. Tapi yang jelas tidak akan ada amuk masa karena masyarakat dijamin makannya. Dan jangan lupa tahun 98 waktu kita krisis, itu yang namanya tanah lahan-lahan yang ada, itu kan ditanami sayur dan lain sebagainya. Makanya teman saya ada tulis petani kota dan lain sebagainya. Sehingga kita lebih kreatif dan justru pada waktu itu yang lebih sustainable adalah masyarakat bawah yang lebih bisa bertahan. Karena kenapa? Karena mereka bisa nyangkul dan lain sebagainya untuk makan sehari-hari. Jadi nggak perlu kemewahan lagi kan, yang penting mereka bisa makan. Nah, kalau itu yang terjadi, menurut saya kita akan bisa bertahan dari krisis ini. Tapi kalau sekarang banyak penunggang gelapnya, ada pencoleng-pencoleng era BLBI misalnya. Lalu kontrak-kontrak yang sudah diijon itu pengen dilanjutkan misalnya. Lalu kemudian mendorong cetak uang dan lain sebagainya, ya. Maka menurut saya yang terjadi adalah kita akan hancur-hancuran dan kekuasaan akan jatuh. Ya kan? Kita akan hancur-hancuran dan kekuasaan akan jatuh. Nah, masalahnya adalah misalnya devisa dana ekspor. Kan sudah biasa tuh Mas Sigit, orang mengekspor barang tapi dananya kan nggak fully ke Indonesia kan? Biasanya parkirnya di Singapura dan lain sebagainya. Bagi pengusaha-pengusaha tersebut dia sudah ada safety-nya. Jadi dia tidak akan berpikir untuk menggelontorkan uang ke sini. Kenapa? Karena dia berpikir ini negara ini mau hancur, mau bangkrut. Mending saya save aja uang saya di luar negeri. Kalau terjadi riot, kerusuhan, saya lari tinggal. Kan begitu. Uang saya sudah ada di luar negeri. Nah ini yang menjadi persoalan karena apa? Trust-nya nggak ada. Jadi masyarakat, bahkan pengusaha sendiri yang dekat dengan penguasa, saya khawatir dia nggak punya trust, nggak punya kepercayaan bahwa masyarakat pemerintah bisa menghandle ini semua. Sehingga uang mereka tetap disimpan di Singapura atau di negara lain, lalu mereka wait and see. Kalau terjadi yang the worst scenario, mereka tinggal lari dengan badan mereka, tinggalkan rumah dan mobil yang which is nggak seberapa bagi mereka, tapi mereka bisa hidup di tempat lain, seperti hidup di surga yang baru, kan begitu. Nah ini yang menjadi persoalan, sehingga menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dia harus bisa meyakinkan pada masyarakat bahwa pemerintah mengambil the best effort. Tapi kalau kita lihat di Perpu itu, ini sorry to say nih sama atasannya Mas Sigit, kan kelihatan tuh orang marah, belum apa-apa yang diadres itu pengusaha-pengusahanya, ya dikasih keringanan pajak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Orang malah bilang loh, sekaranglah saatnya pengusaha harusnya memberikan sumbangsi lebih. Selama ini kan mereka sudah enak. Sehingga pajak mereka itu malah diperketat harusnya untuk ngasih makan rakyat. Tapi yang terjadi adalah pemerintah masih berpikir untuk mengakselerasi ekonomi, kemudian usaha-usaha tidak tutup ketika COVID sendiri kita nggak jelas kapan berakhirnya. Makanya kemudian jangan salah kalau negara lain sudah mulai takut dengan Indonesia akan terjadi bom waktu di mana COVID ini tidak akan terkendali. Coba lihat, ya kan? Najwa Shihab sudah membuat itu karena orang kemudian sekarang seolah-olah dilonggarkan, transportasi macet lagi dan lain sebagainya, dan kita tahu bahwa penyebaran COVID itu eksponensial, seperti deret ukur dia, 1, 2, 4, 8, 16 dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya pemerintah terasa tidak mengadres. Kenapa? Kritik saya ketika ada yang namanya darurat bencana dan darurat kesehatan masyarakat, harusnya kan leading sektornya itu kan kepala BNPB dengan Menteri Kesehatan. Tapi coba bayangkan, yang namanya Menteri Perhubungan, cawe-cawe bikin aturan sendiri. Lalu kemudian termasuk juga Pak Mahfud misalnya, bikin statement ke sana kemari dan lain sebagainya. Akibatnya tidak ada satu kesatuan dalam penanganan COVID ini. Padahal yang diadres adalah darurat bencana dan darurat kesehatan masyarakat. Tapi Perpu kan justru lebih banyak bicara tentang skim-skim untuk economic recovery. Saya khawatir ada bank yang sudah bobrok sebelum COVID-19 lalu menunggangi ini, minta bailout setelah dia merampok banknya sendiri, kan begitu. Nah ini yang kita khawatirkan. Oke, itu jawaban saya.
agak buru-buru karena sudah hampir hampir maghrib. Terakhir, Jaman Ferry, gini, saya tidak tahu ya tanggapan teman-teman terhadap channel saya ini ya. Saya berusaha membangun channel ini, pertama adalah ya harus banyak dulu subscribersnya agar kemudian dia signifikan untuk mempengaruhi opini publik, kan begitu. Karena kalau kecil orang nggak akan tertarik. Narasumber aja ogah, ya kan? Karena narasumber biasa diundang oleh Karni Ilyas sama Najwa Shihab yang double trap dia kan, double vehicles, ada TV-nya, ada YouTube-nya kan begitu. Dan televisinya ditonton banyak orang dan YouTube-nya sudah jutaan orang. Refli Harun baru 125.000. Karena itu ya ini dulu dibangun. Tapi menurut saya dengan starting 125.000 ini pelan-pelan berusaha mencari menjadi media alternatif. Tapi kan nggak bisa sendirian. Saya kan minta juga Mas Ferry nanti kan juga menyuarakan. Semua kita juga ikut menyuarakan. Yang penting kan nggak takut miskin dan harus tahu caranya agar tidak dikriminalisasi. Saya misalnya kalau mau dikriminalisasi, saya tinggal tunjukkan Pak mana bagian YouTube saya yang menghina dan lain sebagainya. Kan saya tidak bilang nggak pernah menghina orang. Yang saya katakan adalah fakta, kritis, kemungkinan. Orang nanya, bagaimana menjatuhkan presiden? Ya, saya jawab, di dalam konstitusi kan ada pasal impeachment. Kalau memang nggak boleh presiden dijatuhkan, kan nggak boleh ada pasal impeachment. Tetapi kalau Anda menjatuhkan presiden dengan cara makar, Anda inkonstitusional. Tapi kalau Anda datang ke DPR, minta DPR mengevaluasi pemerintahan dan lain sebagainya, itu cara konstitusional dan tidak bisa polisi kemudian menangkap kita. Kalau nangkap kebangetan karena kita menjelaskan ayat-ayat konstitusi. Kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan Mas Ferry orang tidak skeptis dengan saya. Ya kan, dengan membangun channel YouTube ini. Toh saya juga tidak memperoleh finansial yang apa-apa juga. Kalau saya udah hitung, cost and benefit-nya kurang lebih berimbang aja, malah capeknya lebih banyak. Coba bayangkan, tiap hari saya bikin konten YouTube ini setiap hari. Bayangkan, tidur kadang-kadang nggak tidur saya. Tidurnya itu setelah subuh sekarang ini untuk membangun. Karena saya tahu karena ini adalah channel kritis edukatif, harus Spartan. Kalau nggak Spartan, nggak bisa. Kan saya nggak bisa, tiba-tiba saya geruduk rumah 300M, ya kan? Buka dompet siapa gitu. Raffi Ahmad cemburu dengan mobil sport baru, punyanya Andri Taulani. Ampun dah, nggak bisa kita bersaing dengan begitu. Ngomong begitu aja, views-nya jutaan. Sementara saya interview Amin Rais, interview Din Samsudin, interview Ganjar Pranowo itu 1 jam semua. Views-nya ya cukup 100 ribuan saja. Nah, memang karena itu kita harus membangun ini secara Spartan. Kira-kira begitu. Thanks a lot, Mas Refli. Ya, ini juga sebenarnya salah satu concern saya gitu ya untuk ya kalau dalam bahasanya Deddy Corbuzier itu don't make stupid people famous gitu kan. Harusnya yang famous itu ya orang-orang yang punya punya ide yang baik, kecerdasan dan segala macam gitu. Saya juga kebetulan sedang mengembangkan juga studio gitu ya untuk dialog dan segala macam gitu. Tetapi gara-gara COVID ini agak tertunda gitu ya. Dan ini salah satu sebetulnya upaya saya karena saya juga dikenal juga sebagai teman dekat Mas Refli gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang tanda petik ini sebetulnya ada apa, mau kemana gitu kan. Nah itu dengan pembicaraan tadi kita selama ini ya cukup memberi informasi yang menurut saya kredibel lah dari orangnya langsung gitu kan tentang apa sih yang sedang dipikirkan gitu. Tapi sebagai penutup saya kembali mungkin ingin menyuarakan apa yang sudah saya tulis di buku Refli yang Life Begins at 50 ini gitu. Ini jangan sampai Refli lupa bahwa Refli sendiri adalah seorang doktor dan doktor itu menurut tulisan saya adalah filosof gitu. Jadi mengembangkan filosofi yang lebih komprehensif tentang hukum NKRI ini seperti apa gitu ya. Mungkin harapan saya bisa menulis seserius bukunya Yudi Latif tentang Pancasila begitu. Boleh asik dengan aktualitas politik praktis yang terjadi, tapi ya tetap
keilmuannya yang akan diwariskan seumur hidup gitu, dan akan selalu hidup gitu kan, sebagai sebuah pedoman bagi keindonesiaan kita. Menurut saya itu sangat penting gitu. Saya haturkan terima kasih sudah mengganggu waktunya, dan teman-teman sekalian juga, karena ini menjelang buka, jadi kita akan tutup KMFA TV kuliah Zoom-nya hari ini dengan applause secara virtual gitu ya. Applause secara virtual kepada Mas Refli. Terima kasih Mas Refli. Dan oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam sehat semua. Terima kasih semua. Wah, ini langsung